Jemaah yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam kasih dalam Kristus. Hidup manusia selalu ada dalam tegangan hidup dalam roh dengan benih baik yang telah ditaburkan oleh Allah, dan hidup di luar roh ketika kita lelap tertidur dan si jahat menaburkan benih lalang. Kedua benih itu bisa bertumbuh bersamaan di dalam hidup kita, dan sangatlah memungkinkan tanaman yang tumbuh pada akhirnya nanti ialah lalang atau jatuh ke dalam dosa. Dalam menantikan panen raya atau akhir zaman, pengampunan selalu diberikan oleh Allah. Ekaristi, tobat, perbuatan kasih kepada sesama, dan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan menjadikan hidup kita mengeluarkan bulir-bulir gandum yang siap dipanen dan dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan. Pertanyaannya, maukah Anda dikumpulkan ke dalam kesatuan lumbung Tuhan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menaburkan benih-benih yang baik dalam hidup kami. Namun, karena kelemahan, kelalaian kami, si jahat pun menaburkan benih lalang ke dalam diri kami. Semoga kami selalu hidup di dalam Roh-Mu, agar kami dapat mengalahkan pertumbuhan lalang, gangguan dalam hidup kami yang menjadikan kami tidak menghasilkan buah waktu panen raya kedatangan-Mu. Semoga kami dapat hidup dalam roh dan terus menghasilkan bulir gandum yang baik bagi kehidupan dan keselamatan kami. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu kali Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu,
seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepadamu, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus menyampaikan perumpamaan yang sangat bagus untuk kita renungkan, yaitu tentang kerajaan surga. Berbeda dengan perumpamaan minggu yang lalu, di mana hanya satu jenis, tetapi banyak tanah yang menampung benih yang satu itu. Dalam perumpamaan hari ini, ada dua jenis benih. Benih gandum dan lalang. Ada dua orang penabur. Penabur benih gandum dan benih lalang. Tetapi hanya satu tanah yang sama untuk menaburkan dua benih yang berbeda. Allah adalah pencipta segala yang baik. Maka benih baik, bahkan hidupnya ditaburkan di dalam diri kita, sehingga hidup kita menumbuhkan benih yang baik dari Allah. Tetapi ada musuh datang, lalu dia pun menaburkan benih lalang ketika kita sedang tertidur, sedang tak berjaga. Segala kebaikan teristimewa Yesus Kristus dan sakramen-sakramen dalam gereja, ajaran moralitas gereja yang ditaburkan di ladang kehidupan kita seharusnya menghasilkan buah gandum yang baik. Akan tetapi si iblis, karena ia juga menaburkan benih perusak
atau pengganggu, kita wajib berhati-hati. Sebab ini bisa membuat hidup para murid menjadi tidak berbuah. Sekarang, apa yang menjadi persoalan dari perumpamaan yang Yesus sampaikan tadi? Persoalannya ialah, apakah lalang itu harus dicabut secepatnya, atau dibiarkan bertumbuh bersama dengan gandum? Para pekerja mengusulkan untuk mencabut lalang itu sesegera mungkin. Namun, sang tuan memutuskan tunggu sampai waktu panen. Kebijaksanaan dan kesabaran sang tuan, jika mau kita bahasakan belas kasih, sangat tampak dari sang tuan. Dia memberikan kesempatan pertumbuhan sampai panen tiba untuk memperjelas perbedaan antara gandum dan lalang tadi. Kualitas benih yang baik harus kita jaga dalam proses pertumbuhan atau waktu hidup kita di dunia ini. Sebab segala yang baik sudah ditaburkan ke dalam hidup kita, maka seharusnya buah yang baik yang kita hasilkan. Namun demikian, dalam kelemahan kita pasti juga akan terdapat banyak lalang, pengganggu, hama yang merusak pertumbuhan benih hidup yang sudah ada dalam diri kita, sehingga hidup kita pun tak menghasilkan buah. Melalui perumpamaan ini, Yesus menyatakan bahwa benih yang baik akan bertumbuh berdampingan dengan benih yang ditaburkan oleh si jahat. Itu berarti juga ada orang baik, ada orang jahat. Yesus telah menaburkan segala kebaikannya ke dalam diri kita, dan kita menerima dan menjadi benih yang baik. Kita harus bisa bertahan di tengah segala himpitan tanaman lalang di sekitar kita, supaya kita bisa menghasilkan bulir gandum yang baik dalam kehidupan kita. Salah satu cara memelihara benih baik dan untuk menghasilkan gandum yang bisa dituai dalam kehidupan ini, bacaan kedua memberikan kepada kita kata kunci, bertekun dalam doa. Kita memohon Roh Kudus untuk menjagai kita dari waktu tidur atau lengah, supaya si jahat tidak punya kesempatan untuk menaburkan benih lalang dalam diri kita. Hidup dalam roh. Saat hidup di dunia merupakan saat bertumbuh, saat bertekun dalam doa, saat berbuat kasih kepada sesama yang tanpa jemu-jemu kita lakukan sambil menantikan waktu panen raya nanti, akhir zaman, akhir
kehidupan kita, supaya kelak kita digabungkan ke dalam lumbung gandum, yaitu kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menaburkan segala benih kebaikan, bahkan hidupmu di dalam diri kami. Seharusnya benih baik itu menghasilkan buah baik di dalam hidup kami. Namun kami sadar, dengan kelemahan, kelalaian kami, si jahat memperdaya kami dengan menaburkan benih lalang, benih ketidakbaikan di dalam hidup kami. Semoga kami semakin bertekun dalam doa dan memohon tuntunan Roh Kudus, supaya kami selalu hidup di dalam roh dan mampu mengatasi tantangan dan benih tidak baik yang ditaburkan oleh si jahat. Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang telah ditaburkan benih baik oleh Yesus tetap memelihara benih baik itu dengan hidup yang baik dan berkenan kepada Allah dan sesama. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.